Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatihatur Rohma dengan NIM 248130176, asal kelas dari kelas BKI 4E. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis setelah saya menonton film Pesta Babi. Nah, jadi kalau dilihat dari sosial kritisnya, menurut saya proyek besar pemerintah yang namanya PSN Pangan dan Energi ini tuh malah lebih banyak menimbulkan masalah buat masyarakat adat Papua. Pemerintah memang sering bilang kalau proyek ini dibuat demi pembangunan dan kemandirian energi nasional. Tapi setelah melihat isi filmnya, saya merasa ada kepentingan lain yang lebih besar di balik semua itu. Kayak yang kelihatan tuh perusahaan-perusahaan besar justru mendapat banyak keuntungan, sementara masyarakat adat yang sudah lama tinggal di sana malah harus kehilangan ruang hidup mereka. Jadinya kayak yang dikorbankan itu masyarakat lokalnya aja gitu. Nah, yang bikin mirisnya lagi tuh proses pembukaan lahan ini juga tuh dikawal aparat dalam jumlah besar. Hutan yang selama ini jadi tempat hidup masyarakat adat dibuka begitu saja untuk proyek perkebunan dan pertanian skala besar. Padahal bagi mereka sendiri kan hutan itu bukan cuma tempat cari makan gitu aja, tapi juga bagian dari kehidupan dan budaya mereka. Makanya wajar kalau mereka merasa takut ataupun terancam tuh, karena ya yang hilang bukan cuma pohon-pohon, tapi juga identitas mereka sebagai masyarakat adat kayak gitu. Terus menurut saya juga jadi film ini tuh kayak apa ya, berhasil menunjukkan kalau program food estate itu tuh sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Sebelumnya juga sudah pernah ada proyek serupa di daerah lain dan hasilnya juga tidak selalu sesuai harapan. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya tuh kenapa model yang sama masih terus dipakai di Papua gitu loh. Padahal kan masyarakat Papua sudah punya cara sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, kayak seperti yaitu mengelola sagu, terus menanam ubi. Kan selama ini mereka bisa hidup dari situ juga ya. Jadi kenapa harus dipaksa mengikuti sistem yang datang dari luar kayak gitu. Terus di sisi lain juga saya juga tuh melihat kayak bahwa masyarakat adat Papua tuh tidak tinggal dia apa ya, tidak tinggal dia menghadapi situasi ini kayak gitu. Kayak suku Auyu tuh kayak misalnya kan suku itu kan memasang ribuan salib merah dan palang adat tuh yang apa ya, yang ditunjukkan kayak sebagai bentuk penolakan terhadap masuknya perusahaan ke wilayah mereka kayak gitu. Terus menurut saya memang cara ini tuh kayak keren kayak gitu kan, karena mereka tidak melakukan kekerasan tetapi tetap menunjukkan sikap tegas untuk mempertahankan tanah adat mereka kayak gitu. Dari situ kayak kelihatan kalau masyarakat adat sebenarnya punya aturan dan hukum sendiri yang mereka pegang sampai sekarang kayak gitu ya. Terus apa ya, kayak sementara itu suku Muyu juga kan menggunakan tradisi Awone Atat Bonto atau pesta babi sebagai cara untuk memperkuat hubungan antar masyarakat. Nah, tradisi ini juga tuh bukan cuma acara kumpul-kumpul gitu aja, tetapi kayak apa ya, menjadi sarana gitu, menjadi sarana untuk menjaga kebersamaan dan membahas masa depan wilayah mereka kayak gitu. Jadinya saya tuh kayak melihat bahwa perlawanan yang mereka lakukan tuh tidak apa ya, tidak selalu lewat demonstrasi, tidak selalu lewat demonstrasi atau konflik aja kayak gitu, tetapi juga kan melalui budaya dan tradisi yang mereka miliki itu dari apa ya, melalui budaya dan tradisi yang mereka miliki kayak gitu. Nah, dari film ini tuh jadi saya kayak lebih paham bahwa masyarakat adat Papua tuh sebenarnya sedang berusaha mempertahankan cara hidup mereka yang sudah diwariskan turun-temurun, dan mereka ingin menunjukkan bahwa hubungan yang seimbang dengan alam itu juga ya penting untuk dijaga kayak gitu menurut aku mah. Nah, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.